Bapak Ibu sekalian, untuk sesi berikut ini saya akan menjelaskan tentang admin madrasah. Apa-apa saja menu yang ada di admin madrasah, kemudian bagaimana cara mengaksesnya, demikian tahapannya. Langkah penggunaan aplikasi IRCAM untuk admin madrasah adalah sebagai berikut. Akses website IRCAM online dapat dilakukan dengan menggunakan laptop, PC, Android, ataupun tablet. Untuk latihan, ketik alamat ercam-latihan.kemenak.go.id pada browser Anda. Kedepannya, untuk implementasi, website yang akan digunakan adalah ercam.kemenak.go.id. Dalam BIMTEK ini, gunakan alamat website untuk latihan. Nah, untuk lebih memudahkan Bapak Ibu, memahirkan Bapak Ibu dalam cara akses, kita coba latihan untuk akses ke website Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu aktifkan laptopnya, kemudian lakukan koneksi ke internet, kemudian Bapak Ibu coba akses ke kedua website tersebut, website implementasi dan website latihan dengan alamat yang sudah disebutkan tadi. Kita perlu coba alamat kedua web ini untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang sudah bisa mengakses dan web tersebut memang sudah dapat diakses. Silahkan Bapak Ibu dicoba. Nah, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu bagaimana cara login dan mengenali menu-menu yang ada di admin madrasah. Nah, admin madrasah ini ada dua nanti Bapak Ibu, yaitu admin kepala madrasah dan admin staf madrasah. Bagi tim madrasah, pertama kali sebelum bisa login ke admin madrasah, maka harus melakukan registrasi atau daftar oleh tim madrasah. Nah, nomor registrasi atau kode registrasi madrasah itu nanti akan Bapak Ibu peroleh pada saat Bapak Ibu mendapatkan datanya dari tim kabupaten kota. Jadi data itu sudah ada di aplikasi IRCAM, nanti akan didiskusikan oleh tim kabupaten kota. Nah, bagaimana cara melakukan registrasi? Berikut penjelasannya. Sebelum Anda dapat mengakses aplikasi IRCAM, terlebih dahulu Anda akan diminta untuk melakukan pendaftaran. Masukkan 8 digit nomor register yang telah Anda terima dari tim di tingkat kabupaten. Klik lanjut. Muncul kolom-kolom yang harus diisi terkait data kepala madrasah dan bendahara. Kolom dengan tanda bintang berwarna merah wajib diisi. Di antaranya nama, NIK, email, dan password. Untuk memastikan password sesuai yang kita inginkan, klik simbol mata untuk menampilkan password yang Anda masukkan. Jika semua data telah terisi, klik simpan. Akan muncul notifikasi bahwa link telah terkirim ke alamat email kepala dan bendahara madrasah sesuai yang diinput ke dalam data sebelumnya. Selanjutnya Anda harus membuka email dan mengaktifkan akun. Berikut contoh notifikasi yang masuk ke dalam email. Buka email dari IRCAM. Klik tombol konfirmasi. Jika registrasi sukses, maka akan muncul tanda checklist berwarna hijau. Konfirmasi perlu dilakukan dari email kepala madrasah dan bendahara madrasah. Selanjutnya, username yang digunakan adalah NIK dengan password sesuai yang dimasukkan dalam data sebelumnya. Selanjutnya, klik tombol login. Selanjutnya akan muncul tampilan menu masing-masing untuk kepala madrasah dan bendahara madrasah. Nah, demikian penjelasan tentang bagaimana melakukan registrasi. Nah, untuk tahap berikutnya, Bapak Ibu dicoba untuk melakukan latihan mulai dari registrasi baik oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah, kemudian mencoba login ke IRCAM. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa berhasil untuk login baik sebagai kepala madrasah maupun sebagai staf atau bendahara madrasah?
Jika sudah berhasil, kita akan masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang menu-menu yang ada pada admin madrasah, baik admin madrasah sebagai kepala madrasah maupun sebagai staf atau bendahara madrasah. Apa saja itu? Berikut penjelasannya. Terdapat 13 menu pada tampilan admin madrasah. Menu tahun anggaran terletak di sudut kiri layar untuk menunjukkan tahun anggaran RKAM yang dibuat. Menu ini harus diklik terlebih dahulu sebelum memulai pengisian IRKAM. Jika Anda tidak mengklik menu ini, maka pengisian IRKAM tidak dapat dilanjutkan. Pada tampilan pojok atas sebelah kanan terdapat tanda lonceng sebagai menu notifikasi. Menu ini membantu Anda untuk mengetahui jumlah kegiatan dan nota yang menunggu approval dari Anda. Di samping menu tanda lonceng terdapat menu akun user. Melalui menu ini Anda dapat mengetahui profil user, mengubah profil user, dan logout. Submenu akun membantu Anda untuk melihat akun profil. Sementara submenu pengaturan akun bertujuan untuk Anda mengubah akun profil dengan data paling mutakhir. Anda juga dapat mengunggah foto profil pada akun user Anda di kolom avatar dengan format foto, JPG atau PNG, dan file kurang dari 2 MB. Kemudian klik menu simpan. Anda juga dapat memperbarui alamat email Anda pada kolom email dengan mengklik subkolom ganti email. Ubah data alamat email lama Anda dengan alamat email baru. Kemudian klik request code dan masukkan kode yang dikirim pada alamat email baru Anda, lalu klik menu verifikasi. Anda juga dapat mengubah data NIK pada kolom NIK. Serta Anda juga dapat mengubah password dengan cara mengklik kolom ganti password. Sementara jika Anda mengklik submenu logout, maka Anda akan keluar dari aplikasi IRKAM. Untuk memudahkan Bapak Ibu menggunakan menu akun ini, kita coba latihan ya Bapak Ibu. Pertama klik akun usernya, kemudian lakukan edit profile sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki yang real, karena ini sudah login Bapak Ibu sendiri. Kemudian coba simpan yang di edit profilenya tadi, kemudian coba lakukan login dan logoutnya. Coba logout kemudian login kembali, karena kita akan lanjutkan pengenalan menu-menu selanjutnya di login admin staf madrasah dan kepala madrasah. Saya lanjutkan penjelasan tentang menu 4, yaitu menu dashboard. Pada menu dashboard, Anda dapat melihat sejumlah informasi, mulai dari rencana pendapatan hingga anggaran kas belanja dari madrasah. Pada menu evaluasi diri madrasah, akan muncul instruksi agar Anda mengisi instrumen EDM. Anda dapat mengisi instrumen EDM dengan mengklik menu isi instrumen EDM. Kemudian secara otomatis, Anda akan masuk pada aplikasi evaluasi diri madrasah. Penjelasan terkait aplikasi EDM akan dibahas lebih lengkap pada tema khusus. Demikian penjelasan saya Bapak Ibu tentang menu EDM. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang menu profil madrasah. Menu profil madrasah berisi tentang nama madrasah, NSM, status, jenjang, dan alamat madrasah. Profil juga memuat tentang info rekening bank, nama, dan NIK dari pengurus madrasah, mulai dari kepala madrasah, bendahara, dan ketua komite madrasah. Nah, bagaimana cara menggunakan menu profil madrasah ini, terutama cara mengeditnya? Berikut penjelasannya. Ketika Anda mengklik menu profil madrasah, maka akan muncul informasi madrasah tempat Anda menjabat. Informasi ini meliputi NSM, status, alamat, pengurus, dan lain sebagainya. Untuk mengubah data pada profil madrasah, hanya dapat dilakukan oleh user kepala madrasah.
Caranya dengan klik menu edit pada pojok kanan atas. Setelah mengklik ada tampilan menu logo untuk mengunggah logo madrasah, menu PPK, menu komite untuk mengisi nama ketua komite, dan menu profil untuk memutakhirkan data madrasah, mulai dari memasukkan NPWP hingga email madrasah. Setelah pengisian lengkap, klik menu simpan. Setelah tersimpan, Anda akan melakukan relogin untuk dapat kembali masuk ke aplikasi IRCAM. Demikian penjelasan tentang menu profil madrasah. Saya akan lanjutkan penjelasan tentang menu 7, yaitu menu pengaturan. Apa itu menu pengaturan? Nah, di sini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu antara menu pengaturan yang ada di admin kepala madrasah dengan menu pengaturan yang ada di admin staf madrasah atau bendahara madrasah. Untuk kepala madrasah terdapat 3 menu pengaturan. Yang pertama, pengaturan staf madrasah. Yang kedua, pengaturan rekening bank. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan penerima. Sedangkan untuk staf madrasah hanya terdapat 1 menu, yaitu menu pengaturan penerima. Nah, bagaimana cara menggunakan menu pengaturan staf madrasah oleh kepala madrasah? Berikut penjelasannya. Cara menggunakan menu pengaturan sebagai berikut. Klik menu pengaturan yang berada di kolom pada kiri tampilan layar, maka akan muncul submenu staf madrasah, rekening bank, dan penerima. Pada submenu staf madrasah, terdapat menu tambah pada sudut kanan untuk menambahkan data staf madrasah. Saat Anda mengklik menu tambah, maka akan muncul tampilan kolom yang harus Anda isi. Mulai dari kolom role, nama, NIK, email, dan password. Dan klik menu aktif untuk mengaktifkan user tersebut. Lalu klik menu simpan untuk menyimpan data. Untuk mengubah data, Anda dapat klik menu aksi pada samping kanan list user. Kemudian klik menu edit dan akan muncul tampilan untuk mengubah data. Lakukan perubahan data lalu klik menu simpan. Kolom pencarian juga tersedia pada sisi kanan atas untuk mempermudah pencarian. Anda cukup memasukkan kata kunci pencarian. Nah, demikian penjelasan tentang bagaimana fungsi dan cara menggunakan menu pengaturan staf. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu pengaturan rekening madrasah yang dilakukan oleh kepala madrasah. Jadi menu pengaturan rekening madrasah ini adalah akses yang dimiliki oleh kepala madrasah untuk memasukkan rekening bank milik madrasah. Jadi mendaftarkan rekening bank yang dimiliki oleh madrasah. Bagaimana cara menggunakan menu ini? Berikut penjelasannya. Submenu rekening bank dapat diakses oleh user kepala madrasah, bendahara madrasah, dan staf madrasah. Namun untuk fitur tambah dan edit rekening hanya dapat dilakukan oleh kepala madrasah. Untuk mengubah data pada data rekening, klik menu aksi pada samping kanan list data yang akan diubah. Kemudian klik menu edit. Maka akan muncul tampilan informasi data yang dapat Anda ubah. Mulai dari nama bank, cabang bank, nomor rekening, nama rekening, dan keterangan. Anda wajib mengisi setiap kolom yang tertera tanda bintang. Setelah mengisi, Anda dapat mengklik menu simpan, maka data tersebut sudah berubah. Jika madrasah memiliki sejumlah rekening, Anda dapat menambahkan data dengan menggunakan menu tambah pada kanan atas. Kemudian Anda dapat mengisi keterangan pada kolom tersedia. Setelah lengkap, klik menu simpan untuk menyimpan data. Tersedia kolom cari di kanan atas tampilan untuk mempermudah proses pencarian.
Demikian penjelasan saya tentang bagaimana fungsi dan cara menggunakan menu pengaturan rekening madrasah oleh kepala madrasah. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu pengaturan penerima. Menu pengaturan penerima adalah menu yang dimiliki oleh kepala dan staf madrasah untuk memasukkan data penerima pembayaran dari madrasah. Jadi ini bisa kita sebut sebagai data rekanan madrasah untuk pembayaran oleh madrasah. Dan data ini bisa diisi oleh kepala madrasah dan bisa diisi oleh staf madrasah. Nah, bagaimana cara menggunakan menu pengaturan penerima ini baik oleh kepala madrasah maupun staf madrasah? Berikut penjelasannya. Selanjutnya dalam submenu penerima, setiap user baik kepala madrasah, bendahara madrasah, dan staf madrasah dapat memasukkan data penerima pembayaran dari madrasah. Langkahnya, klik submenu penerima pada menu pengaturan di kolom sebelah kiri tampilan layar. Kemudian Anda dapat menambahkan data penerima dengan mengklik menu tambah pada kanan atas dan akan muncul tampilan kolom yang harus Anda isi. Seperti tipe penerima, nama, email, NPWP, provinsi, kota kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT RW, alamat jalan dan keterangan. Setelah mengisi lengkap, Anda dapat mengklik menu simpan untuk menyimpan data. Pada kanan list data penerima, terdapat menu aksi yang jika Anda klik akan memunculkan 3 submenu, yakni set rekening, edit, dan hapus. Anda dapat menambahkan data rekening penerima dengan mengklik subtema set rekening, kemudian akan muncul tampilan rekening penerima. Klik menu tambah untuk menambahkan rekening bank penerima dan akan muncul sejumlah kolom yang harus diisi, mulai dari nama bank, nomor rekening, dan nama rekening. Setelah terisi, Anda dapat mengklik menu simpan. Anda dapat menambahkan sejumlah rekening pada data penerima jika yang bersangkutan memiliki lebih dari 1 rekening. Sementara itu, untuk mengubah data apabila terjadi kesalahan dalam proses memasukkan data rekening, Anda dapat mengklik menu aksi pada sebelah kiri list rekening. Klik submenu edit, kemudian lakukan perubahan, dan klik menu simpan. Sementara submenu hapus untuk menghapus data rekening penerima. Selanjutnya kembali pada tampilan penerima. Submenu edit dan hapus pada menu aksi di samping kiri data penerima juga memiliki fungsi serupa untuk mengubah dan menghapus data. Untuk mengubah data, klik menu edit dan ubah data yang Anda inginkan. Lalu klik simpan untuk memperbarui data. Kolom pencarian pada sisi kanan atas akan mempermudah Anda untuk mencari data penerima dengan hanya memasukkan kata kunci. Sementara submenu hapus dapat Anda gunakan untuk menghapus data penerima. Namun pastikan Anda menghapus data rekening pada data penerima terlebih dahulu sebelum Anda menghapus data penerima. Nah, demikianlah penjelasan secara lengkap tentang ketiga menu pengaturan yang ada di admin kepala madrasah maupun yang ada di admin staf madrasah atau bendahara madrasah. Saya akan lanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu menu referensi. Menu referensi adalah akses yang dimiliki oleh kepala madrasah dan staf madrasah untuk melihat daftar kegiatan, jenis kegiatan, dan komponen biaya yang terdapat dalam IRKM. Jadi, menu ini punya fungsi yang sama, baik di admin kepala madrasah maupun di admin staf madrasah. Apa itu menu referensi kegiatan?
Menu referensi kegiatan adalah menu yang memuat list program, kegiatan, dan subkegiatan yang sudah didaftarkan ke dalam IRKM. Bagaimana cara menggunakan menu referensi kegiatan baik oleh kepala madrasah maupun staf madrasah? Berikut penjelasannya. Untuk menggunakan menu referensi, Anda dapat mengklik menu referensi pada kolom sebelah kiri, kemudian akan muncul 3 submenu, yakni kegiatan, jenis belanja, dan komponen biaya. Saat Anda klik submenu kegiatan, akan muncul tampilan informasi 8 bagian dari standar pendidikan. Klik tanda tambah pada setiap list standar pendidikan untuk memunculkan data kegiatan. Dan jika Anda klik tanda tambah pada list data kegiatan, maka akan muncul kode subkegiatan. Anda juga bisa menggunakan menu ekspor pada kanan atas untuk mendapatkan file berbentuk Microsoft Excel. Dan berikut tampilan dalam bentuk Excel. Selanjutnya, menu referensi jenis belanja. Menu ini memuat list belanja yang dapat digunakan oleh madrasah dalam menyusun anggaran belanja madrasah. List belanja ini mengacu pada bagan akun standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Menu ini juga sama, baik kepala madrasah maupun staf madrasah fungsinya sama. Nah, bagaimana cara menggunakan menu ini? Berikut penjelasannya. Selanjutnya pada submenu jenis kegiatan, ketika Anda klik maka akan muncul tampilan list belanja yang digunakan untuk menyusun anggaran belanja madrasah. Terdapat sejumlah list kategori, dan saat Anda klik tanda plus di samping kiri list belanja, maka akan muncul keterangan terkait list belanja secara rinci. Anda dapat memanfaatkan fitur menu ekspor untuk mendapatkan data dalam bentuk Excel. Klik menu ekspor dan pilih tempat penyimpanan data, kemudian Anda akan mendapatkan file berbentuk Excel. Selanjutnya menu referensi komponen biaya. Menu ini memuat list komponen biaya yang akan digunakan oleh madrasah dalam menyusun rincian pengeluaran madrasah. Nah, komponen ini memuat nama komponen, satuannya, kemudian harga. Untuk harga itu terdapat 3 pilihan harga untuk satu komponen yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu di madrasah pada saat membuat rincian biaya, kegiatan, dan subkegiatan. Bagaimana cara menggunakan menu komponen biaya, apa saja menu-menu yang ada di dalamnya, berikut penjelasannya. Selanjutnya submenu komponen biaya. Ketika Anda klik submenu ini, maka akan muncul data komponen biaya. Gunakan menu kategori komponen biaya dan jenis barang pada bagian atas untuk mempermudah Anda menyaring data. Melalui fitur penyaringan data, Anda akan menemukan data komponen biaya dengan mudah berikut list harga. Kolom cari pada sudut kanan atas akan mempermudah proses pencarian data. Anda cukup memasukkan kata kunci komponen biaya yang ingin Anda cari. Maka secara otomatis sistem akan membantu proses pencarian data komponen biaya. Anda juga dapat memanfaatkan menu ekspor untuk mendapatkan data komponen biaya dalam bentuk Excel. Klik menu ekspor pada kanan atas, kemudian klik menu Excel. Dan berikut contoh data Excel yang akan Anda dapatkan. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan saya tentang menu-menu yang ada di menu referensi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang menu usulan. Apa itu menu usulan? Nah, menu usulan adalah menu yang dimiliki oleh kepala madrasah dan staf madrasah untuk mengajukan usulan tambahan kegiatan dan subkegiatan yang belum ada di dalam list referensi, atau subkegiatannya saja yang belum ada di dalam list referensi,
atau komponen yang belum ada dalam list referensi. Nah, bagaimana cara menggunakan menu usulan ini? Berikut penjelasannya. Berikut langkah-langkah dalam menggunakan menu usulan. Setelah Anda login, Anda akan menemukan menu usulan pada kolom di sebelah kiri tampilan. Saat Anda klik menu ini, terdapat 3 submenu, yakni usulan kegiatan, usulan subkegiatan, usulan komponen. Menu usulan ini dapat digunakan oleh user kepala madrasah dan staf madrasah untuk nantinya mendapatkan persetujuan dari user di tingkat pusat. Saat Anda mengklik submenu usulan kegiatan, terdapat sejumlah fitur seperti fitur menu tambah yang dapat Anda gunakan untuk menginput usulan kegiatan. Klik menu tambah, kemudian terdapat sejumlah kolom yang harus Anda isi, mulai dari standar pendidikan, usulan kegiatan, usulan subkegiatan, usulan penggunaan dana BOS, dan keterangan. Setelah terisi lengkap, Anda dapat mengklik menu simpan pada pojok kanan bawah. Setelah itu, usulan Anda akan masuk ke dalam list usulan dan Anda dapat melihat usulan Anda. Pada sudut kanan list usulan terdapat menu aksi. Setelah Anda klik menu aksi, akan keluar 2 submenu, yakni submenu lihat untuk melihat detail usulan dan submenu hapus untuk menghapus. Terdapat juga submenu usulan kegiatan pada kolom di sebelah kiri tampilan untuk memasukkan usulan subkegiatan. Cara menggunakannya ada klik usulan subkegiatan sehingga akan muncul tampilan dengan sejumlah fitur. Klik menu tambah untuk memasukkan usulan subkegiatan. Maka akan muncul kolom yang harus Anda isi seperti standar pendidikan, kegiatan, penggunaan BOS, usulan subkegiatan, dan keterangan. Setelah terisi, Anda dapat klik menu simpan untuk menyimpan usulan subkegiatan. Setelah itu, Anda dapat melihat usulan subkegiatan yang tadi Anda masukkan. Berikut statusnya. Tersedia juga menu aksi pada sudut kanan yang dapat digunakan untuk melihat detail usulan serta menghapus usulan. Pada submenu usulan komponen, Anda dapat mengusulkan list komponen yang belum ada di menu referensi. Klik menu tambah, kemudian akan muncul kolom yang harus diisi, meliputi kategori komponen biaya, jenis belanja, usulan komponen, usulan harga, dan keterangan. Setelah terisi, Anda dapat klik menu simpan di sudut kanan bawah. Setelah tersimpan, Anda dapat melihat status usulan Anda. Pada sudut kanan list usulan Anda, terdapat menu aksi. Menu ini terdiri dari 2 submenu, yakni lihat untuk melihat usulan komponen, dan submenu hapus untuk menghapus usulan Anda. Tersedia fitur kolom cari untuk mempermudah Anda mencari list usulan yang Anda buat. Demikian penjelasan saya tentang bagaimana fungsi dan cara menggunakan menu usulan. Berikutnya saya akan menjelaskan menu selanjutnya, yaitu menu penyaluran BOS. Menu penyaluran BOS ini juga sama fungsinya, baik yang ada di admin kepala madrasah maupun yang ada di staf madrasah atau bendahara madrasah. Menu ini merupakan menu yang memberikan informasi status penyaluran BOS berdasarkan informasi yang diinput oleh Kanmenak. Jadi yang input menu ini adalah Kanmenak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya menerima informasinya tentang sudah sampai di mana status penyaluran BOS, khususnya untuk BOS bagi madrasah swasta.
Nah, bagaimana cara menggunakan menu penyaluran BOS ini? Berikut penjelasannya. Anda dapat mengakses menu penyaluran BOS pada kolom di kiri tampilan web IRCAM. Klik submenu status penyaluran untuk Anda mengetahui progres penyaluran BOS madrasah swasta yang diinput oleh tim admin Kemenak ataupun di tingkat kabupaten kota. Fitur ini membantu kepala madrasah maupun staf madrasah untuk mengetahui langsung progres penyaluran dana BOS. Demikian penjelasan saya tentang menu penyaluran BOS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu rencana. Nah, menu rencana ini ada dua ya Bapak Ibu ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, itu ada menu rencana pendapatan dan ada menu rencana kerja dan anggaran. Kita mulai penjelasan tentang menu rencana pendapatan. Menu rencana pendapatan merupakan menu untuk menyusun rencana pendapatan madrasah sesuai dengan sumber pendapatan yang dimiliki oleh madrasah. Nah, bagaimana tahapannya? Itu dimulai dari adanya penetapan jadwal oleh admin kabupaten kota, kemudian baru tim di madrasah bisa menyusun rencana pendapatannya. Nah, bagaimana lebih detail tentang teknis penggunaan menu rencana pendapatan ini, baik oleh kepala madrasah maupun oleh staf madrasah, berikut penjelasannya. Untuk menggunakan menu rencana, terdapat dua submenu pada kolom di sebelah kiri tampilan layar. Klik submenu pendapatan maka akan tertera tampilan sebagai berikut. Pada bagian atas terdapat informasi batas waktu pengisian IRCAM. Sementara pada bagian lain terdapat informasi terkait sumber dana. Proses mengubah dan menambah maupun menghapus pada submenu rencana pendapatan hanya dapat dilakukan oleh user kepala madrasah. Terkait sumber dana yang berasal dari BOS, secara otomatis akan dimutakhirkan oleh admin di tingkat Kemenak maupun kabupaten kota. Dalam submenu ini juga terdapat fitur tambah untuk menambahkan sumber dana lainnya. Klik menu tambah, kemudian akan muncul tampilan sejumlah kolom yang harus diisi, seperti sumber dana, nilai pendapatan, dan keterangan. Klik menu simpan untuk menyimpan data yang akan kita input. Maka akan muncul data terbaru yang Anda masukkan. Terdapat juga menu aksi pada pojok kanan list rencana pendapatan yang Anda input. Saat Anda klik menu aksi terdapat dua fitur pilihan untuk mengubah data dengan submenu edit dan menghapus data dengan submenu hapus. Sementara untuk melihat histori data yang dibuat Anda dapat menggunakan fitur log. Untuk mempermudah Anda dalam mencari data pada rencana pendapatan, Anda juga dapat menggunakan fitur cari pada pojok kanan atas. Demikian tadi penjelasan tentang bagaimana fungsi dan cara menggunakan menu rencana pendapatan baik oleh staf madrasah maupun oleh kepala madrasah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi dan cara menggunakan menu rencana kerja dan anggaran. Menu rencana kerja dan anggaran adalah menu untuk membuat rincian belanja madrasah selama 1 tahun anggaran. Nah, ini cukup penting ya Bapak Ibu, karena inti dari RKM adalah di sini, yaitu di rencana ini. Mulai dari rencana pendapatan sampai menjadi rencana pengeluaran. Nah, di dalam proses ini ada proses koordinasi antara staf madrasah dan kepala madrasah. Apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh staf madrasah dan apa saja yang harus dikerjakan oleh kepala madrasah. Nah, penjelasan lebih rinci dan teknis bagaimana cara mengisi rencana kerja dan anggaran madrasah ini baik oleh staf madrasah maupun oleh kepala madrasah, berikut penjelasannya.
Tahapan menyusun rencana kerja anggaran adalah Kepala Madrasah menyusun rencana kegiatan, subkegiatan, target output dan waktu pelaksanaan kegiatan. Tahap penyusunan tersebut diawali dengan login oleh Kepala Madrasah, klik submenu rencana kerja dan anggaran. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Pada bagian atas, terdapat total pendapatan madrasah sesuai dengan data dari rencana pendapatan madrasah. Untuk melihat rincian sumber dana pendapatan, Anda dapat mengklik di kolom total pendapatan. Di bawah kolom total pendapatan, terdapat kolom informasi terkait batas waktu pengisian IRKAM untuk madrasah. Selain itu, terdapat fitur menu tambah untuk yang Anda dapat gunakan menambahkan rencana kerja dan anggaran madrasah. Klik menu tambah, maka akan muncul tampilan berupa kolom yang harus Anda isi, yakni standar pendidikan, kegiatan, subkegiatan, kelompok sasaran, waktu pelaksanaan, indikator output yang terdiri dari output, target, dan satuan, serta indikator hasil yang terdiri dari hasil, target, dan satuan. Setelah terisi, Anda dapat mengklik menu simpan. Setelah tersimpan, Anda dapat melihat data pada tampilan rencana kerja dan anggaran. Tersedia menu aksi di bagian kanan list rencana kerja dan anggaran untuk melihat detail, mengubah, dan menghapus, ataupun merincikan rencana kerja dan anggaran. Submenu rincian dapat diisi oleh bendahara madrasah. Tahapan selanjutnya, staf madrasah membuat rincian biaya atas rencana kegiatan dan subkegiatan yang telah dibuat oleh kepala madrasah. Tahapannya adalah bendahara atau staf madrasah yang memiliki akses ke aplikasi IRKAM terlebih dahulu harus login. Submenu rincian dapat Anda akses dengan mengklik tanda lonceng di sudut kanan atas sebagai notifikasi, ataupun dengan mengakses submenu rencana kerja dan anggaran yang terdapat pada kolom di kiri tampilan layar. Setelah masuk ke tampilan rencana kerja dan anggaran, Anda dapat mengakses menu aksi pada sisi kanan list rencana kerja dan anggaran madrasah. Klik menu aksi dan klik submenu rincian. Kemudian akan muncul tampilan rincian kegiatan. Pada bagian atas terdapat informasi mengenai informasi kegiatan tersebut. Pada tampilan rincian kegiatan, bendahara ataupun staf madrasah dapat memasukkan rincian komponen biaya kegiatan. Untuk memasukkan dan menambahkan rincian komponen biaya, Anda dapat mengklik menu tambah. Kemudian akan muncul tampilan sebagai kolom yang harus diisi seperti pendapatan, akun belanja, dan komponen biaya. Anda dapat mengisi komponen biaya lebih dari satu dengan mengklik simbol tambah pada kolom komponen biaya dan mengklik tanda hapus untuk menghapus komponen biaya. Klik tanda pencarian pada kolom komponen biaya, maka akan muncul daftar komponen biaya sebagai berikut. Kemudian, cari kategori yang Anda inginkan, lalu gunakan menu pilih harga untuk memasukkan harga satuan. Terdapat 3 pilihan harga yang ditetapkan Kemenak. Madrasah juga dapat memasukkan harga satuan berbeda pada submenu tentukan harga. Kolom kategori komponen biaya dan jenis belanja maupun kolom cari akan mempermudah proses filterisasi kategori komponen biaya yang Anda inginkan. Pun kolom cari akan mempermudah proses filterisasi kategori komponen biaya yang Anda inginkan. Anda juga dapat mengisi kolom pajak apabila ada pajak yang harus dibayarkan saat pembelian. Terdapat juga kolom koefisien perkalian
yang dapat Anda isi dengan berapa jumlah barang yang Anda anggarkan. Pada kolom anggaran kas belanja, Anda dapat mengisi berapa jumlah barang yang dianggarkan setiap bulannya. Setelah terisi, Anda dapat mengklik menu simpan. Namun jika Anda ingin menambahkan komponen biaya lainnya, Anda dapat mengklik menu simpan dan tambah. Setelah mengklik menu simpan, Anda akan kembali ke tampilan rincian kegiatan. Terdapat keterangan status menunggu pada data yang Anda masukkan. Hal ini masih menunggu data disetujui oleh kepala madrasah. Terdapat juga menu aksi pada sudut kanan data untuk Anda melihat, mengubah, ataupun menghapus data. Anda dapat menggunakan menu log untuk melihat histori aktivitas yang dilakukan oleh user. Klik menu kembali untuk Anda kembali pada tampilan rincian kegiatan. Setelah bendahara madrasah memasukkan rincian kegiatan, kepala madrasah mengecek dan menyetujui rincian biaya tersebut dengan cara login kembali menggunakan akun kepala madrasah. Klik simbol lonceng di sudut kanan atas, kemudian klik informasi pada menu bertanda lonceng tersebut. Maka Anda akan masuk pada tampilan rencana kerja dan anggaran. Pilih menu aksi di ujung kanan. Klik menu aksi dan klik menu rincian. Klik menu tolak jika Anda menolak rincian kegiatan, dan klik menu setuju jika rincian kegiatan disetujui. Nah Bapak Ibu, demikian penjelasan tentang fungsi dan cara menggunakan menu rencana, baik rencana pendapatan maupun rencana kerja dan anggaran. Nah, selanjutnya untuk lebih Bapak Ibu memahami tentang menu rencana ini, kita coba latihan. Bapak Ibu berperan sebagai kepala madrasah dan staf madrasah diminta untuk membuat rencana pendapatan, rencana kerja mulai dari mengidentifikasi kegiatan-kegiatan sampai membuat rincian kegiatannya hingga dia menjadi RKM yang lengkap untuk satu madrasah. Bapak Ibu silahkan berbagi peran. Yang satu berperan sebagai kepala madrasah, kemudian yang lain berperan sebagai staf dan bendahara madrasah. Lakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing, login dengan fungsinya masing-masing. Silahkan. Langkah menggunakan menu realisasi pendapatan. Terdapat perbedaan fungsi penggunaan menu realisasi pendapatan berdasarkan akun login kepala dan bendahara madrasah. Terlebih dahulu, bendahara harus membuat nota realisasi pendapatan yang selanjutnya harus di-approve oleh kepala madrasah. Jika disetujui, maka bendahara menginputkan tanggal realisasi dan nomor referensinya. Berikut cara menggunakan menu realisasi pendapatan dengan akun login bendahara. Masukkan username dan password, lalu tekan login. Klik menu realisasi, lalu klik submenu pendapatan pada sebelah kiri layar komputer Anda. Pada bagian atas tampilan utama aplikasi IRCAM, ditampilkan sejumlah informasi agregat data yang diinputkan. Klik tombol tambah untuk mulai memasukkan nota penerimaan. Isi keterangan pada kolom sumber dana. Terdapat opsi yang sesuai dengan yang sudah diinput pada rencana pendapatan. Pilih salah satu yang sesuai. Masukkan tipe kas. Jika yang dipilih adalah rekening bank, akan muncul kolom nomor rekening. Pilih yang sesuai. Pilih tanggal nota. Tuliskan jumlah pendapatan. Lalu klik simpan. Terdapat beberapa pilihan kas.
Untuk penerimaan dengan tipe kas kartu kredit pemerintah dan kas kantor pelayanan perbendaharaan negara, data yang harus diinput adalah tanggal nota dan jumlah pendapatan. Jika sudah disimpan secara otomatis, data akan muncul pada tabel bagian bawah. Jika bendahara salah menginput, bendahara dapat melakukan proses edit dan hapus dengan klik tombol aksi. Status data akan berisikan keterangan menunggu jika belum di-approve oleh kepala madrasah. Berikut cara penggunaan menu referensi pendapatan dengan akun kepala madrasah. Di sisi kanan atas layar komputer terdapat tanda lonceng atau notifikasi. Klik untuk mengetahui realisasi pendapatan yang perlu di-approve. Klik keterangan data yang ada di notifikasi. Tampilan akan berubah di halaman yang dituju. Untuk approval, klik tombol aksi dan submenu persetujuan. Jika diklik akan muncul halaman tambahan yang menampilkan detail nota penerimaan. Pilih tombol tolak atau disetujui pada bagian bawah halaman tambahan. Jika Anda klik setuju, keterangan status akan berubah menjadi disetujui dan menunggu tanggal realisasi. Proses selanjutnya adalah menginput tanggal realisasi yang harus dilakukan menggunakan login username bendahara. Nota penerimaan yang telah di-approve oleh kepala madrasah memerlukan proses berikutnya yang perlu dilakukan oleh bendahara. Setelah bendahara melakukan login, klik realisasi pendapatan. Klik tanda lonceng di bagian kanan atas layar. Klik keterangan realisasi pendapatan menunggu realisasi. Klik menu aksi, lalu klik tanggal realisasi. Masukkan tanggal realisasi yang sesuai. Masukkan nomor referensi dan klik simpan. Status akan berubah menjadi selesai. Pada layar realisasi pendapatan juga terdapat menu log. Menu ini digunakan untuk melihat informasi log aktivitas dengan tampilan detail tanggal, aksi, pembuat, dan nomor nota. Terdapat pula menu cari. Masukkan kata kunci sesuai dengan kebutuhan. Hasil pencarian yang sesuai dengan kata kunci akan ditampilkan detailnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang realisasi pengeluaran kegiatan. Nah, menu realisasi pengeluaran kegiatan berfungsi untuk mencatat realisasi pengeluaran yang dilakukan oleh madrasah. Tahapan pencatatan realisasi pengeluaran ini adalah yang pertama, pembuatan nota pengeluaran kegiatan oleh staf madrasah. Selanjutnya, nota pengeluaran tersebut mendapatkan approval dari kepala madrasah. Nah, setelah kepala madrasah memberikan approval, maka staf madrasah melakukan pencatatan tanggal realisasi pengeluaran kegiatan. Jadi, untuk pengeluaran kegiatan ini, realisasi pengeluaran kegiatan ini ada proses koordinasi antara staf dengan kepala madrasah. Mulai dari membuat nota oleh staf, kemudian approval oleh kepala madrasah, kemudian baru dicatat realisasinya oleh staf kembali. Jadi ada proses login dan logout oleh staf dan oleh kepala madrasah. Nah, bagaimana rincian untuk mengerjakan ini? Berikut penjelasannya. Langkah menggunakan menu realisasi pengeluaran kegiatan. Terdapat perbedaan fungsi penggunaan menu realisasi pengeluaran kegiatan berdasarkan akun login kepala dan bendahara madrasah. Terlebih dahulu, bendahara harus membuat nota realisasi pengeluaran kegiatan yang selanjutnya harus di-approve oleh kepala madrasah. Jika disetujui, maka bendahara menginputkan tanggal realisasi dan nomor referensinya. Berikut cara menggunakan menu realisasi pengeluaran kegiatan dengan akun login bendahara. Masukkan username dan password, lalu tekan login. Klik menu realisasi, lalu klik submenu pengeluaran kegiatan pada sebelah kiri layar komputer Anda.
Pada bagian atas tampilan utama aplikasi IRCAM, ditampilkan sejumlah informasi agregat data yang diinputkan. Klik tombol tambah untuk mulai memasukkan nota pengeluaran kegiatan. Isi keterangan pada kolom sumber dana. Masukkan tipe kas. Pilih rekening bank akan muncul kolom nomor rekening. Pilih nomor rekening yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran. Secara otomatis pilihan rekening Anda akan menampilkan saldo kasnya pada bagian bawah layar. Pilih metode pembayarannya. Pembayaran non-tunai digunakan bagi Anda yang ingin membayar dengan mesin EDC. Input nama penerima. Kolom ini dapat menyimpan secara otomatis daftar penerima. Caranya, klik tanda tambah. Isi semua kolom dengan tanda bintang merah, di antaranya tipe penerima, nama, alamat email, NPWP, alamat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, RT, RW, dan alamat jelasnya. Klik simpan. Nama penerima kemudian secara otomatis akan muncul dalam daftar. Langkah selanjutnya adalah masukkan nomor rekening. Untuk menyimpan nomor rekening dalam daftar, klik tanda tambah di samping kanan kolom nomor rekening. Isi semua kolom dengan tanda bintang merah. Di antaranya, nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening. Klik simpan. Selanjutnya nomor rekening telah tersimpan dalam daftar. Masukkan tanggal nota. Masukkan keterangan jika dibutuhkan. Selanjutnya masukkan jenis komponen biaya yang sesuai rencana. Isi seluruh kolom dengan tanda bintang merah. Pada bagian bawah akan muncul detail kategori biayanya. Klik aksi pada kategori yang sesuai. Selanjutnya masukkan harga satuan. Tulis kuantitasnya. Terdapat tombol PPN. Geser tanda PPN ke kanan jika harga termasuk PPN. Jika madrasah sebagai pemotong pajak, geser ke kanan tombol potong pajak PPN. Jika ada potongan pajak PPH, geser ke kanan tombol potong PPH. Akan muncul jenis pajaknya, PPH 21, PPH 22, atau PPH 23. Anggap tidak ada potongan PPH dalam latihan ini. Komponen biaya dapat ditambahkan lebih dari satu dengan klik tanda tambah. Akan muncul grand total di bawah keterangan saldo kas. Muncul subtotal pajak dan piutangnya. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Tabel rekapitulasi akan muncul jika data sudah sukses tersimpan. Status menunggu muncul hingga kepala madrasah melakukan approval. Pada bagian kanan terdapat tombol aksi yang dapat digunakan untuk melihat detail. Nomor referensi dan tanggal referensi akan muncul setelah dilakukan proses berikutnya. Terdapat pula submenu edit untuk menyesuaikan data kembali. Klik simpan jika sudah selesai melakukan perubahan. Dalam menu aksi tersedia submenu hapus jika nota batal digunakan. Berikutnya adalah proses approval nota pengeluaran kegiatan dengan menggunakan login kepala madrasah. Klik tanda lonceng untuk melihat notifikasi yang masuk. Klik notifikasi realisasi pengeluaran kegiatan. Klik menu aksi, lalu klik submenu persetujuan. Kepala madrasah dapat terlebih dahulu melihat detail nota pengeluaran kegiatan. Jika dinilai sudah benar, maka klik disetujui. Status akan berubah dari menunggu disetujui menjadi menunggu tanggal realisasi.
tanggal realisasi harus diinput dengan login akun bendahara. Proses input tanggal realisasi pengeluaran kegiatan diinput dengan menggunakan login bendahara. Klik tanda lonceng untuk melihat notifikasi. Klik realisasi pengeluaran kegiatan. Klik menu aksi yang terdapat pada bagian kanan nota pengeluaran. Klik menu tanggal realisasi. Masukkan tanggal dan nomor realisasi. Proses realisasi pengeluaran kegiatan selesai jika status sudah berganti menjadi selesai. Pada tombol aksi juga terdapat menu lain, yakni lihat, edit, dan hapus. Anda juga dapat memanfaatkan kolom pencarian cepat untuk mencari nota pengeluaran kegiatan. Seluruh aktivitas realisasi pengeluaran kegiatan dapat dilihat dengan cara klik menu log yang terdapat pada bagian kanan atas layar aplikasi. Demikian Bapak Ibu penjelasan tentang bagaimana proses dan fungsi dari menu realisasi pengeluaran kegiatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menu realisasi pengeluaran pajak. Menu realisasi pengeluaran pajak adalah menu untuk pemungutan atau pemotongan serta penyetoran pajak yang dilakukan oleh madrasah. Tahapan untuk realisasi pengeluaran pajak ini hampir sama seperti pembuatan realisasi pengeluaran kegiatan, yaitu dimulai dengan pembuatan nota pengeluaran pajak oleh staf madrasah. Selanjutnya, nota tersebut harus mendapatkan approval oleh kepala madrasah. Jadi approval nota pengeluaran pajak oleh kepala madrasah. Ini dilakukan dengan login kepala madrasah. Nah, setelah mendapatkan approval, nota pengeluaran pajak yang sudah di-approve tadi oleh staf madrasah dilakukan pencatatan tanggal realisasi pengeluaran pajak. Nah, rincian lebih detail mengenai ketiga tahapan pembuatan realisasi pengeluaran pajak ini, begini penjelasannya. Langkah menggunakan menu realisasi pengeluaran pajak. Menu ini digunakan oleh madrasah yang melakukan pemotongan pajak. Terdapat perbedaan fungsi penggunaan menu realisasi pengeluaran kegiatan berdasarkan akun login kepala dan bendahara madrasah. Terlebih dahulu, bendahara harus membuat nota realisasi pengeluaran pajak yang selanjutnya harus di-approve oleh kepala madrasah. Jika disetujui, maka bendahara menginputkan tanggal realisasi dan nomor referensinya. Berikut cara menggunakan menu realisasi pengeluaran pajak dengan akun login bendahara. Masukkan username dan password, lalu tekan login. Klik menu realisasi, lalu klik submenu pengeluaran pajak pada sebelah kiri layar komputer Anda. Klik tombol tambah untuk mulai memasukkan nota pengeluaran pajak. Isi keterangan pada kolom sumber dana. Masukkan tipe kas. Pilih rekening bank, akan muncul kolom nomor rekening. Pilih nomor rekening yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran pajak. Secara otomatis pilihan rekening Anda akan menampilkan saldo kasnya pada bagian bawah layar. Pilih jenis pajak yang akan dibayarkan. Input tanggal nota. Setelah itu pilih pajak mana yang akan dibayarkan dengan mencentang kotak di depan sumber dana. Sebelumnya Anda dapat terlebih dahulu melihat detail nota pengeluaran yang pajaknya akan dibayarkan dengan cara klik tombol lihat yang terdapat pada kolom aksi di sisi kanan layar komputer Anda. Setelah benar, centang item yang akan dibayarkan, lalu klik tombol simpan. Selanjutnya akan muncul rekapitulasi realisasi pengeluaran pajak yang akan dibayarkan. Anda dapat klik tombol lihat untuk memeriksa kembali. Terdapat pula menu edit yang dapat digunakan untuk menyesuaikan kembali data nota pengeluaran pajak.
Tersedia pula menu hapus untuk membatalkan pengeluaran nota pajak. Proses selanjutnya adalah approval yang dapat dilakukan dengan akun user kepala madrasah. Cara approval nota pengeluaran pajak oleh kepala madrasah. Klik tanda lonceng untuk melihat notifikasi. Klik realisasi pengeluaran pajak. Klik menu aksi yang terdapat pada bagian kanan nota pengeluaran pajak. Klik setuju untuk melanjutkan. Status akan berubah menjadi disetujui dan menunggu tanggal realisasi. Bendahara diwajibkan mengisi tanggal realisasi dan nomor referensi. Proses mengisi tanggal realisasi pengeluaran pajak oleh bendahara. Proses ini dilakukan dengan menggunakan login bendahara. Masukkan tanggal dan nomor referensi. Klik simpan. Proses realisasi pengeluaran pajak selesai jika status sudah berganti menjadi selesai. Pada laman ini juga terdapat menu log yang berguna untuk melihat seluruh aktivitas pada menu ini. Terdapat pula kolom pencarian untuk mencari nota pengeluaran pajak dengan cepat. Demikian penjelasan mengenai cara menggunakan menu realisasi pengeluaran pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu realisasi pindah buku. Menu realisasi pindah buku merupakan menu apabila terjadi perpindahan tipe kas, misalnya perpindahan dari rekening bank ke tunai. Nah, tahapannya seperti apa? Tahapannya adalah sama seperti tadi membuat nota realisasi pengeluaran kegiatan atau pajak, maka tahapannya sama. Yang pertama, pembuatan nota pindah buku terlebih dahulu oleh staf madrasah. Kemudian nota tersebut mendapatkan approval nota pindah buku oleh kepala madrasah melalui login kepala madrasah. Kemudian staf madrasah melakukan pencatatan realisasi tanggal pindah buku. Nah, penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme ini dijelaskan sebagai berikut. Langkah mengoperasikan realisasi pindah buku. Menu realisasi pindah buku digunakan apabila terjadi perpindahan tipe kas. Misalnya dari rekening bank ke tunai. Berikut tahapannya. Login ke aplikasi IRCAM dengan menggunakan akun bendahara. Klik menu pindah buku. Klik tanda tambah. Isi data pindah buku. Kolom yang diberi tanda bintang merah wajib diisi. Isikan sumber dana. Pilih tipe kas semula. Misalkan dari tipe kas rekening bank, pilih nomor rekening. Isi kolom ke tipe kas dengan memasukkan tipe kas yang baru. Misalkan ke tunai. Masukkan jumlah nominal yang akan dipindahkan. Isi tanggal nota. Setelah selesai, klik simpan. Jika data berhasil disimpan, maka akan muncul status menunggu approval dari kepala madrasah. Anda dapat melihat detailnya dengan cara klik menu aksi, submenu lihat. Jika data akan disesuaikan kembali, klik menu edit di kolom aksi. Untuk menghapus data, klik menu batal di kolom aksi. Pada laman ini tersedia menu log untuk melihat aktivitas menu realisasi pindah buku. Proses berikutnya adalah approval yang harus dilakukan oleh user dengan akun kepala madrasah. Cara menyetujui nota realisasi pindah buku. Persetujuan ini diberikan oleh user dengan akun kepala madrasah. Klik notifikasi. Klik realisasi pindah buku. Kepala madrasah dapat terlebih dahulu memeriksa detail pengajuan dengan cara klik aksi, lalu klik persetujuan.
Jika sudah sesuai, maka klik tombol disetujui yang terletak di sudut kanan bawah layar komputer. Status akan berubah menjadi menunggu realisasi. Selanjutnya, proses dilanjutkan oleh user dengan akun bendahara. Memasukkan tanggal realisasi dan nomor referensi nota realisasi pindah buku. Tanggal realisasi dan nomor referensi diisi oleh user dengan akun bendahara madrasah. Klik tanda lonceng di sudut kanan atas. Klik realisasi pindah buku. Masukkan tanggal realisasi. Masukkan nomor referensi. Klik simpan. Jika sudah berhasil, status akan berubah menjadi selesai. Demikian penjelasan tentang realisasi pindah buku. Langkah mengoperasikan realisasi pengembalian dana. Menu realisasi pengembalian dana digunakan untuk mengembalikan berdasarkan sumber dana yang diperoleh madrasah. Misalnya mengembalikan dana BOS. Login ke aplikasi IRCAM dengan menggunakan akun bendahara. Klik menu realisasi pengembalian dana. Klik tanda tambah. Isi data nota realisasi pengembalian dana. Kolom yang diberi tanda bintang merah wajib diisi. Isikan sumber dana. Pilih tipe kas semula, misalkan dari tipe kas rekening bank. Pilih nomor rekening. Masukkan metode pembayarannya. Isi kolom penerima. Jika belum ada nama penerima yang dimaksudkan, klik tanda tambah di samping kolom penerima. Isi kolom. Kolom dengan tanda bintang merah wajib diisi. Lalu, klik simpan. Selanjutnya masukkan nomor rekening penerima. Jika belum ada, klik tanda tambah dan isi seluruh kolom yang tersedia. Berikutnya, masukkan jumlah dana yang akan dikembalikan. Masukkan tanggal nota. Klik simpan. Jika data berhasil disimpan, maka akan muncul status menunggu approval dari kepala madrasah. Anda dapat melihat detailnya dengan cara klik menu aksi, sub menu lihat. Jika data akan disesuaikan kembali, klik menu edit di kolom aksi. Untuk menghapus data, klik menu batal di kolom aksi. Proses berikutnya adalah approval yang harus dilakukan oleh user dengan akun kepala madrasah. Cara menyetujui nota realisasi pengembalian dana. Persetujuan ini diberikan oleh user dengan akun kepala madrasah. Klik notifikasi. Klik realisasi pengembalian dana. Kepala madrasah dapat terlebih dahulu memeriksa detail pengajuan dengan cara klik aksi, lalu klik persetujuan. Jika sudah sesuai, maka klik tombol disetujui yang terletak di sudut kanan bawah layar komputer. Status akan berubah menjadi menunggu realisasi. Selanjutnya, proses dilanjutkan oleh user dengan akun bendahara. Memasukkan tanggal realisasi dan nomor referensi nota realisasi pengembalian dana. Tanggal realisasi dan nomor referensi diisi oleh user dengan akun bendahara madrasah. Klik tanda lonceng di sudut kanan atas. Klik realisasi pengembalian dana. Masukkan tanggal realisasi. Masukkan nomor referensi. Klik simpan. Jika sudah berhasil, status akan berubah menjadi selesai.
Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai fungsi dan cara menggunakan menu realisasi output kegiatan. Jadi output kegiatan ini adalah untuk mencatat capaian kinerja dari suatu kegiatan. Menu realisasi output kegiatan berfungsi untuk mencatat realisasi pencapaian output terhadap pelaksanaan setiap kegiatan. Nah, pencapaian output ini nanti akan dibandingkan dengan target output yang dibuat di awal pada saat menyusun RKAM. Tahapannya seperti apa? Yang pertama, pembuatan nota realisasi output kegiatan oleh staf madrasah. Jadi sama ya, tahapannya pertama membuat nota dulu, kemudian nota yang sudah dibuat tadi mendapat approval oleh kepala madrasah melalui login kepala madrasah. Langkah mengoperasikan realisasi output kegiatan. Menu ini berfungsi untuk mencatat realisasi pencapaian output terhadap pelaksanaan setiap subkegiatan. Berikut tahapan pencatatannya. Pembuatan nota realisasi output kegiatan dilakukan oleh user dengan akun bendahara. Klik menu realisasi output kegiatan. Klik menu tambah. Isi data pencapaian output subkegiatan yang akan dicatat. Di antaranya, sumber dana, tanggal realisasi, dan realisasi outputnya. Klik simpan. Setelah disimpan, maka status pencatatan realisasi output kegiatan adalah menunggu approval dari kepala madrasah. Anda dapat melihat detailnya dengan cara klik menu aksi, submenu lihat. Jika data akan disesuaikan kembali, klik menu edit di kolom aksi. Untuk menghapus data, klik menu batal di kolom aksi. Proses berikutnya adalah approval yang harus dilakukan oleh user dengan akun kepala madrasah. Cara menyetujui nota output kegiatan. Persetujuan ini diberikan oleh user dengan akun kepala madrasah. Klik notifikasi. Klik output kegiatan. Kepala madrasah dapat terlebih dahulu memeriksa detail pengajuan dengan cara klik aksi, lalu klik persetujuan. Jika sudah sesuai, maka klik tombol disetujui yang terletak di sudut kanan bawah layar komputer. Status akan berubah menjadi menunggu realisasi. Selanjutnya, proses dilanjutkan oleh user dengan akun bendahara. Kepala madrasah dapat melihat capaian kumulatif kegiatan dengan cara klik pada baris output kegiatan. Terdapat pula menu log untuk melihat aktivitas pada menu output kegiatan. Nah, demikianlah penjelasan tentang secara keseluruhan tentang bagaimana proses realisasi, mulai dari realisasi pendapatan, realisasi pengeluaran kegiatan, realisasi pengeluaran pajak, realisasi pindah buku, dan realisasi output kegiatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu terakhir dari admin madrasah, baik kepala madrasah maupun staf madrasah, yaitu menu laporan. Menu laporan terdiri dari beberapa laporan berdasarkan sumber pendanaan dari madrasah itu sendiri. Jika sumber pendanaannya ada lebih dari satu, maka akan bisa dihasilkan lebih dari satu laporan. Namun secara keseluruhan, laporan tersebut terdiri dari laporan yang bersumber dari pendanaan BOS, kemudian laporan yang bersumber dari pendanaan non-BOS, kemudian laporan yang bersumber dari pendanaan block grant atau hibah, kemudian laporan yang bersumber dari pendanaan BOSDA provinsi jika ada, kemudian laporan yang bersumber dari pendanaan BOSDA kabupaten kota, kemudian ada juga laporan yang berbentuk gabungan dari keseluruhan sumber dana tersebut. Kemudian satu lagi laporan, yaitu laporan pencapaian output kegiatan. Laporan ini menyajikan target dan realisasi dari pencapaian output dari suatu kegiatan. Nah, kalau untuk yang laporan berdasarkan sumber pendanaan tadi, kalau pendanaan BOS itu terdiri dari
RKM, kemudian DKU, buku pembantu pajak, dan laporan realisasi. Sama juga untuk laporan sumber pendanaan lain, laporan yang dihasilkan sama, mulai dari RKM, kemudian DKU, buku pembantu pajak, dan laporan realisasi. Langkah mengoperasikan menu laporan. Menu ini digunakan dengan akun kepala madrasah. Klik laporan. Terdapat submenu sumber pendanaan BOS yang terdiri dari RKAM, BOS K1, buku kas umum, BOS K2, buku pembantu pajak, BOS K3, dan laporan realisasi. Klik RKAM BOS K1. Muncul tampilan sumber dana, rencana pendapatan, dan rencana belanja. Untuk melihat rincian serta komponen biayanya, klik pada sub kegiatan yang diinginkan. Data ini dapat Anda download dengan cara klik tombol ekspor. Data akan dikonversi dalam format MS Word. Submenu berikutnya adalah buku kas umum atau BOS K2. Menu ini menampilkan laporan transaksi realisasi. Dalam menu ini dijelaskan detail setiap penerimaan, lengkap dengan cara pembayaran dan nominalnya. Selanjutnya adalah menu buku pembantu pajak atau BOS K3 yang berisi realisasi pendapatan dan pengeluaran pajak. Dalam menu ini dijelaskan detail setiap transaksi pajak lengkap dengan jenis pajak dan nominalnya. Selanjutnya adalah laporan realisasi BOS berdasarkan penggunaan BOS yang ada di Juknis. Kolom paling kiri adalah kegiatan sesuai standar nasional pendidikan, sedangkan kolom lain berisi komponen BOS. Laporan ini memuat seluruh realisasi kegiatan yang telah dilaporkan. Langkah mengoperasikan menu laporan dari sumber pendanaan non-BOS. Pada menu ini terdapat submenu RKAM, buku kas umum, dan buku pembantu. Meliputi buku pembantu kas, buku pembantu pajak PPN, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23. Menu laporan berikutnya adalah Block Grant. Ini merupakan laporan dari sumber pendanaan Block Grant yang terdiri dari RKAM, buku kas umum, dan buku pembantu. Menu laporan BOSDA Provinsi dan Kabupaten Kota berisi informasi sumber dana BOS pada tingkatan masing-masing. Menu berikutnya adalah laporan gabungan. Menu ini berisi laporan keseluruhan dari semua sumber dana. Terdapat kolom sumber dana dan tipe kas pada bagian atas yang berfungsi memfilter laporan buku kas umum sesuai sumber dana dan tipe kasnya. Terdapat pula submenu pajak PPN. Anda dapat memfilter berdasarkan jenis sumber dananya. Menu laporan berikutnya adalah laporan output kegiatan. Menu ini menyajikan laporan target dan realisasi capaian output kegiatan. Demikian Bapak Ibu penjelasan tentang menu laporan. Dan ini juga sebagai penutup dari penjelasan tentang admin madrasah yang terdiri dari admin kepala madrasah dan admin staf madrasah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.